Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama dan paling utama, marilah kita senantiasa mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas limpahan nikmat sehat dan kesempatan, juga nikmat iman dan Islam. Siang ini kita kembali diberikan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salam dan sholawat semoga tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan para sahabatnya yang insya Allah dengan iktibat pada Rasulullah SAW syafaatnya akan kita dapatkan di hari Yaumul Akhir. Selanjutnya tentunya sebagai khotib saya mengingatkan pada diri saya sendiri khususnya dan pada jamaah sekalian pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya yaitu dengan melaksanakan semua perintah Allah dengan segenap kemampuan kita dan juga menjauhi segala larangan-larangannya dengan segenap kemampuan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini kami akan membawakan tema berjudul langkah menuju keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Walaupun materi ini sebenarnya sudah kami sampaikan beberapa bulan yang lalu, mengingat pentingnya isi dan makna, insyaallah akan kami sampaikan kembali sebagai pengingat bagi diri saya khususnya dan bagi jamaah sekalian pada umumnya. Kaum muslimin yang berbahagia, pernahkah kita berpikir bagaimana cara kita memperoleh keselamatan? Kemudian kita resapi dan hayati sehingga itulah yang selalu menjadi pusat pikiran dan perhatian kita. Sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, saking dalamnya memikirkan jalan keselamatan sampai-sampai ia tidak sadar kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lewat dan mengucapkan salam kepadanya. Ketika ditanya oleh Abu Bakar tentang hal tersebut dan Umar pun pada saat itu, Utsman berkata kepada Umar, "Demi Allah, aku tidak menyadari kedatanganmu." Lalu Abu Bakar berkomentar, "Utsman benar. Kalau begitu sungguh ada sesuatu perkara yang membuatmu sibuk, wahai Utsman. Apakah gerangan tersebut?"
Utsman lalu berkata, saat itu aku berpikir tentang keselamatan urusan kita ini, karena Rasulullah SAW telah wafat, sementara aku tidak sempat bertanya kepada beliau tentang keselamatan urusan kita ini. Mendengar itu Abu Bakar berkata, sungguh aku telah bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut. Lantas Utsman bergegas menghampiri Abu Bakar dan berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu, engkau memang lebih pantas untuk menanyakannya. Lalu apa jawab beliau Rasulullah SAW? Abu Bakar menjawab, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, Bismillahirrahmanirrahim, man qabila minni kalimatal lati aradtu ala ammi daradtaha ala fahiya lahu najah. Barang siapa yang menerima dariku kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku Abu Thalib, namun ia menolaknya, yaitu kalimat tauhid, maka ia akan menjadi keselamatan baginya. Hadis riwayat Ahmad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, renungilah dialog di atas. Lihatlah bagaimana keselamatan dunia akhirat sangat menyita perhatian para hamba Allah yang mulia ini. Lihatlah Utsman bin Affan, meskipun ia telah dijamin akan masuk surga, namun ia begitu keras berpikir bagaimana memperoleh keselamatan tersebut, sampai-sampai ia tidak menyadari kalau Umar bin Khattab mengucapkan salam kepadanya. Pertanyaannya, kita yang tidak punya jaminan akan masuk surga, sudahkah kita berpikir serius mengenai cara agar kita selamat dari segala keburukan pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak? Apakah kita sudah mempersiapkan sebaik-baiknya agar kita selamat di akhirat kelak? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Maryam ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa waliduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Abdullah bin Rawahah pernah menangis. Tahukah Anda apa sebab beliau menangis? Beliau berkata, sungguh aku diberitahu bahwa aku akan mendatangi neraka, namun aku tidak diberitahu apakah aku bisa keluar darinya. Dalam jalur riwayat lain dikatakan bahwa Abdullah bin Rawahah teringat akan ayat di atas, lalu berkata, aku tidak tahu apakah aku bisa selamat darinya ataukah tidak. Maka ini adalah hal yang sangat genting. Sudah seharusnya setiap muslim merenungi bagaimana cara memperoleh keselamatan tersebut. Lalu langkah apa yang bisa mengantarkan menuju keselamatan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, berikut ini mari kita telusuri di antara jalan menuju keselamatan abadi. Semoga saja kita bisa menghayati dan mengamalkannya. Yang pertama, jalan keselamatan yang tidak akan ada keselamatan kecuali dengannya, yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Ini seperti ucapan Nabi dalam hadis di atas, barang siapa yang menerima dari kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku Abu Thalib, namun ia menolaknya, yaitu kalimat tauhid, maka ia akan menjadi keselamatan baginya. Hadis riwayat Ahmad. Ia adalah kalimat tauhid, dan yang dimaksudkan di sini bukan sekedar mengucapkan la ilaha illallah saja, namun lebih dari itu adalah merealisasikan maknanya dengan mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi tauhid adalah pokok dasar keselamatan. Barang siapa datang membawa kalimat ini pada hari kiamat, ia pun selamat dan berjaya. Bila masih ada tauhid dalam diri seorang muslim, namun ia bergelimang dengan dosa selain kekufuran, selain musyrik, selain syirik, maka bila ia telah disiksa di neraka, Allah akan menyelamatkannya dari kekal di dalamnya.
Namun bagi yang datang pada hari kiamat tanpa membawa tauhid sama sekali, maka pintu keselamatan tertutup rapat baginya untuk selamanya. Tak ada celah baginya untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Selanjutnya jalan keselamatan yang kedua yaitu dengan memperhatikan sunnah dan mengikuti jalan petunjuk Nabi SAW. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, sunnah adalah perahu bahtera Nuh. Barang siapa menaikinya maka ia selamat, namun siapa yang meninggalkannya ia pasti tenggelam. Banyak ayat yang menekankan akan hal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dengan keras akibat menyelesaikan perintah Nabi SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya, yaitu perintah Rasul, takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Al-Quran Surat An-Nur ayat 63. Perilaku muslim yang meneladani Nabi SAW didasari atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didorong oleh rasa takut kepadanya, maka ketika itu ia akan mendapatkan kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Surat Al-Quran Surat An-Nur ayat 52. Barang siapa yang lebih mengenal Allah, maka tentunya ia akan lebih takut kepadanya, akan lebih antusias dalam beribadah kepadanya, dan lebih jauh dari maksiat kepadanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa min tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah. Jalan keselamatan berikutnya adalah dengan merenungi dahsyatnya hari akhir, di mana hamba berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan balasan serta perhitungan. Dengan mengingat dahsyatnya hari tersebut dan bahwa manusia akan dibagi menjadi dua bagian atau kelompok besar, satu golongan di surga dan satu golongan lagi di neraka, maka ini menuntut kita untuk merasa takut sekaligus bersiap-siap untuk menghadapinya, agar kita dimasukkan dalam golongan surga, selamat dari siksa nan pedih dan abadi. Selanjutnya yang keempat adalah dengan banyak berdoa dan banyak beristighfar, karena segala hal ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa adalah kunci segala kebaikan dunia dan akhirat. Perbanyaklah berdoa, memohon diteguhkan di atas iman, mintalah diselamatkan dari kesesatan, dan yang paling agung adalah doa yang kita baca berulang-ulang pada saat kita melaksanakan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas shiratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita petunjuk pada jalannya yang lurus, maka kita pun selamat dunia dan akhirat. Dan perbanyaklah beristighfar, karena kita tidak pernah lepas dari dosa, dan istighfar adalah akan membuahkan keselamatan, seperti firman Allah dalam Al-Quran Surat An-Anfal ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Dan yang kelima, untuk menggapai jalan keselamatan adalah dengan tidak ujub dan berbesar diri dengan amalan atau ibadah. Jangan sampai ia memperdaya karena ketaatannya.
Bagaimana mungkin hamba yang pasti pernah berbuat salah kemudian merasa puas dan besar diri dengan amalannya, padahal seorang tidaklah masuk surga karena amalannya, namun karena rahmat dan karunia Allah. Artinya ia bisa beramal soleh dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Abi Mulaikah, seorang dari tabi'in, berkata, aku menjumpai dan lebih dari 30 orang sahabat di mana semua dari mereka takut dihinggapi penyakit nifak dalam dirinya. Maka setiap kali kita dimudahkan untuk satu ketaatan, kita hadirkan pula rasa takut, khawatir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerimanya, sekaligus juga menghadirkan harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk menerima semua amalannya. Singkat kata, agar selamat memerlukan istiqomah di jalan ketaatan dengan disertai koreksi diri atas dasar tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan konsisten di atas sunnah dengan menjaga berbagai kewajiban agama dan menjauhi dari dosa serta bersimpuh memanjatkan doa agar senantiasa diliputi rahmatnya serta banyak meminta ampun kepadanya. Insya Allah keselamatan akan Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir wa li walidayya warhamhum rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqimis shalah.